Kenali kepribadianmu. Jika kita membicarakan masalah kepribadian, kita harus paham dulu bahwa kepribadian manusia, kita, merupakan sesuatu yang berubah-ubah. Pendek kata, kepribadian bukan sesuatu yang tetap. Artinya, kepribadian seseorang bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Bisa jadi, saat ini kita melihat ada orang yang tampak baik dan menyenangkan karena perangai dan kesantunannya dalam bergaul. Tapi kita tidak dapat memberikan jaminan bahwa esok hari, orang yang kita lihat tampak sangat baik dan mengagumkan itu tetap tampak baik dan menyenangkan. Sebab, bisa jadi esok hari orang itu akan tampak sangat buruk, menjengkelkan dan membuat kita merasa marah karena sikapnya yang tidak beraturan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tidak lain karena kepribadian manusia adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri tetap. Kepribadian manusia merupakan sesuatu yang selalu berubah-ubah. Hari ini boleh jadi kita menaruh rasa kagum kepada seseorang karena kebaikannya. Tapi bisa jadi esok hari kita menaruh kebencian kepada orang yang sama karena keburukannya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kepribadian itu? Kartini Kartono dan Daligulo, seperti ditulis Lutfil Kirom As-Sumaro di buku karyanya, The Ultimate Personality, menyatakan bahwa kepribadian merupakan sifat atau tingkah laku yang melekat kuat menjadi ciri khas seseorang, di mana sifat itu menjadi pembeda antara dirinya dengan orang lain. Hal itu mencakup juga integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang, serta segala sesuatu yang menyangkut diri seseorang yang kemudian diketahui oleh orang lain. Sementara itu, Indra Darmawan di buku berjudul Kiat Jitu Taklukkan Psikotes, mengutip pendapat Gordon W. Allport yang menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis di dalam psikis dan fisik individu, yang keberadaannya menentukan karakteristik perilaku dan pikiran, di mana keduanya kemudian menjadi pendorong timbulnya penyesuaian respons yang unik terhadap lingkungannya. Sistem fisik atau psikofisik yang dimaksud di sini mencakup kebiasaan, sikap, keyakinan, nilai, keadaan emosional, perasaan dan segala sesuatu yang bersifat psikologis yang ada pada diri manusia. Kepribadian mengacu pada 3 teori pokok. Pertama, Sigmund Freud yang menggagas kepribadian psikoanalisis. Menurut Freud, kepribadian merupakan suatu integrasi dari id, ego, dan superego, di mana setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari interaksi dan keseimbangan ketiganya. Kedua, Abraham Harold Maslow yang menggagas kepribadian humanistik. Menurut Maslow, manusia merupakan makhluk unik dan bebas yang mampu berpikir rasional, di mana hal itu membuat jati dirinya tidak mampu diungkapkan secara menyeluruh dan hanya mampu dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Ketiga, Bruce Frederick Skinner, yang menggagas kepribadian behaviorisme. Menurutnya, manusia bukanlah makhluk bebas, namun merupakan organisme yang semua perilakunya dibatasi oleh sejumlah determinan eksternal atau sesuatu yang bersumber dari dunia luar. Gregory G. yang di buku Membaca Kepribadian Orang, menyatakan bahwa kepribadian dibentuk oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau alam bawah sadar memiliki pengaruh yang kuat pada kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Hal ini tak lain karena aspek kepribadian merupakan suatu bentuk manifestasi alam bawah sadar manusia dalam memandang manusia lainnya. Adapun faktor eksternal atau alam sadar memiliki pengaruh yang kuat pada seperti apa seseorang merespon sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Dengan memadukan kedua faktor ini, maka kepribadian seseorang menjadi dinamis, dan sifat dinamis inilah yang kemudian membentuk pola hidup dan kebiasaan seseorang. Berdasarkan keterangan tadi dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan dari cara berinteraksi seseorang dengan orang lain maupun lingkungannya. Kepribadian merupakan susunan daripada psikis dan fisik yang kemudian dipadukan dan saling berinteraksi dalam menggerakkan dan mengarahkan tindakan, perbuatan dan tingkah laku seseorang. Dengan kepribadian yang dimilikinya itulah seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain dan alam sekitar serta lingkungan pergaulannya.
Kesuksesan dan keberhasilan seseorang sangat ditentukan oleh kepribadiannya. Artinya, kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupannya, lebih-lebih lagi dalam berkarir. Kepribadian seseorang dengan orang lain tidaklah sama, sehingga tingkat kesuksesan antara orang yang satu dengan yang lainnya berbeda. Oleh karenanya, jika kita ingin meraih sukses besar dalam hidup ini, maka kita harus cerdas dalam memetakan kepribadian diri. Jika kita ingin berhasil meraih segala yang dicita-citakan, maka kita harus cerdas dan pandai membentuk kepribadian sukses. Orang yang berkepribadian sukses adalah yang punya karakter, seperti memiliki konsep hidup yang jelas, berprinsip kuat, tegas, tanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan selalu cerdas membaca peluang. Dengan karakter yang kuat itulah seseorang akan berhasil tampil menjadi agen of change di masa depan. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.